Gedean itu ya daripada punya lo. Iya. Waduh. Iya kan yang punya Ini lo kan masih yang bisa ular pucuk besar. itu kan. Iya kan? Leher-leher ini. Iya. Enggak apa-apa. Emang dia sengaja. Oh. Itu dia nyaman karena disangkanya itu pohon beringin. Tapi emang kayak aura-aura Panji ya. Iya. Panji Sakti. Bukan. Kalau lagi Iya, kopdar gitu. nih bang, kan misalnya lagi rame nih kopdar nih kan bawa sih bawa piaraan. Piaraannya itu ngobrolnya sama siapa? Capit. Digigit. Kalau capit digigit apa diapain sih? Dicapit. Jepit. Jepit. Ular hijau. Ada Cabai hijau. Ular scream. ada lah itu. Green screen. Lu mau bikin CGI. Apa green tea gitu? Ada. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Ha! Kali ini kita kedatangan dari Kepatil. Keluarga. Patil. Kepatil. Kepatil tuh. Itu lele ya? Oh, lele, cuma bukan iya. begitu. Lele. Patil itu biasanya. Enggak juga. Apa lagi ada? Banyak. Apa? Selain lele, ular. Wih, kemana lu? Kepatil. Kepatil. Wah. Kepatil singkatannya apa, Le? Keluarga. Pak. Pecinta. Til. Reptil, bukan yang lain. Ramadan tidak. Jangan ngomong. Kita kedatangan dari keluarga pecinta reptil. Ya. Salah satu komunitas yang sudah bersertifikat juga. Udah komunitas itu udah diakui sama negara, coy. Katanya udah lama juga. Udah lama banget. Udah. Ini Iya. kita perkenalan diri dulu. Ya langsung aja deh. Langsung aja. Silakan Kak, perkenalan diri dulu. Halo. Assalamualaikum. Nama gua Yasir. Gua kenalin dulu ya teman-teman gua. Di sini ada Darnil, di sini ada Agung. Ya. Kita dari Kepatil, keluarga pecinta reptil. Terus apa nih yang mau ditanya-tanya nih biar kita sambil ngobrol-ngobrol aja kalau nih ya. Kang Yasir sendiri di Kepatil itu sebagai apa, Kang? Nah, kebetulan untuk sekarang saya dipercaya jadi ketua umum. Wow. Ya, kebetulan ya, alhamdulillah. Dan ketumnya. Iya. Iya. Ketuanya langsung lah kita. Ketuanya ya. langsung. Tapi ada lagi nggak sih di atas ketua? Kalau Penasehat. ketua umum Ada penasehat. Oh, Iya, penasehat paling penasehat. atas. Waduh, pada Ini penasehat anaknya tuh. nih. Wah. Waduh. Anak penasehat juga. Oh ini cikal bakalnya. Oh, iya, Ya, cikal bakal. Ya, nanti bakal bakal. Benar, penerus. Iya. Regenerasi ya. Iya, harus. regenerasi. Nah, Masnya Mas Agung. Ya. Mas Agung, Mas Darnel. Darnel. Oke, Darnel. Darnel. Oh. Nah, kita mau tanya nih, Kepatil itu emang dari tahun berapa sih? Dari 2012. Ya. 2012 udah puluhan tahun ya? Udah Belasan 11 tahun ya. Belasan 11. tahun. Asal tahu. Kan lewat 10 berarti puluhan. Enggak. Masih Oh, belasan. enggak. Oh, belasan. Iya. Oke. Ya gitu konsepnya. Ya gitu ya. Ya gitu. Oke. Ya. Terus selain apa namanya jadi komunitas, Kepatil ini agendanya ngapain aja sih? seperti umumnya kalau ke komunitas-komunitas itu kan edukasi, terus sosialisasi itu utama ya, karena memang kita dipercaya sebagai media kepada lapisan masyarakat. 2022 kemarin kita sudah bersinergi dengan Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon, terus dengan SDA juga terkait beberapa poin yang kita jalanin itu adalah membangun dan meningkatkan rasa empati kita kepada alam dan seisi-isinya ya, berikut dengan satwanya, dengan tumbuhan-tumbuhannya, biar kita itu ya inti semua itu kita bisa bersinergi juga dengan alam tentunya gitu kan. Karena peran kita sebetulnya lebih kepada bagaimana menyeimbangkan di potensi kita sebagai penghobi supaya tidak merusak alam dan kita bisa saling bertukar pikiran ya tentang budidayanya seperti apa, cara perawatan yang baik dan benar seperti apa, dan itu
cenderung kita juga harus memberikan edukasi kepada sesama keluarga kita di Kepatil khususnya itu supaya kita bisa menyebarluaskan terkait hewan, nggak semuanya kita bisa piara. Ada yang namanya yang sudah hampir punah, artinya di alamnya sudah sedikit, terus tidak bisa dipiara sama kita sembarangan gitu kan. Itu memang kita semua harus Ada spesifikasinya. Nah, ada spesifikasinya di situ. Oke. Itu Kalau Mas peran Agung kita. di komunitas itu bagian apa, Mas? Saya orang biasa sih. Oh, Iya. orang biasa. Keluarga biasa. Keluarga biasa. Oh, Mas Agung juga pecinta reptil juga. Sama. saya Oh, juga. miara apa udah? Untuk saat ini sih lagi enggak lah. Ikan dong. Ikan. Miara apa? Lagi enggak megang apa-apa dulu. Tadinya megang. Tadinya ada. Apa aja dulu? Itu ada ular retik, ada iguana dulu. Nah, ini kita tampilin nih ular retik, iguana. Tuh, biar tahu kan. Takutnya nggak tahu. Iya. Iya kan? Retik itu- Terus apa lagi? Oke. Udah sih itu dua itu aja. Beranak itu beranak. Belum sempet. Oh, belum sempet. Iya. Oke. Kalau Mas siapa? Darnier. Darnel. Darnel. Oke, Darnel. Darnel ini suka miara hewan juga? Iya. Suka Oh, miara apa sekarang? leopard gecko. Apa tuh leopard gecko? Leopard. Oh, ini tokenya leopard. Oh, iya. Yang dari Afrika itu ya. Sama bread dragon. Apa tuh Redding. dragon? Bearded Dragon yang dari Australia. Gokil apa sih piaraannya? Dia kalau istilahnya kita tuh kadal berjanggut gitu. Oh, Iya. tapi ada di Google mah ada ya gambarnya ya? Ada. Oke, terus? Retik. Ah. Burung hantu. Oh, bunga itu juga ada? Kan bukan reptil. Unggas itu. Suka aja piara. Oh, ya. suka. Ya, berarti emang suka ini ya, suka miara Iguana. hewan. Bawa nggak piaraannya sekarang? Komodo bawa nggak komodo? Nah, Oh, bawa ular. tunjukin dong. Oh, bawa ular. Oh, iya benar. Nah. Ini mau bawa yang gede, takutnya nggak ini Nyaplok. juga. Ya, Ini namanya apa bukan ini? nyaplok, takutnya Nggak muat di frame. Ular apa ini, Darnil? Ini jenis retik tiger. Oh, ini reptil. Oh. Nah, Kalau- ini seru juga ya ular kayak gini bisa jinak loh. Emang ada triknya ya? Kasih tau Enggak Nel. sih, soal ini hasil penangkaran, hasil ternak orang gitu. Oh, iya. Ada itu namanya captive breed. Apa tuh Gitu. captive breed? Jadi emang hewan-hewan yang hasil ternak orang-orang yang hobi gitu. Oh, memang dibudidayakan. Nah, ya? memang Oke. dibudidayakan. Coba gue mau lihat. Wah, gokil, guys. Gede. Gedean itu ya daripada punya lo. Iya. Waduh. Iya kan yang punya Ini lo kan masih yang bisa ular pucuk besar. itu kan. Segini doang. Segini doang berarti. Iya, gede banget segini. Tapi ini nggak akan ngegigit dia. Nggak bakal. Nggak bakal serius. Coba. Kalau tangannya misalkan bau ayam itu bau tikus baru bisa kegigit. Potensi ke Oh, jadi harus. Kalau misalnya nih kita nih kan abis masak nasi goreng nih kan pakai masako tuh ada yang rasa ayam. Kira-kira kalau pas megang itu bakal kepatok nggak sih kira-kira? Kepatok lah. Jelas itu. Wah nih rasa ayam. Masako nih. Kayaknya bukan di patok ular itu, Di patok apa itu? dimakan sendiri tangannya. Ke leher-leher ini. Iya. Oh, nggak apa-apa. Emang dia sengaja. Oh. Itu dia nyaman karena disangkanya itu pohon beringin. Nah, ini biar tahu karakter dia itu nyaman atau enggak tuh dari apanya sih? Tingkah laku seperti apa sih? Dia kalau udah nyaman itu diem ya. Iya. Diem. Oh, kalau ini nggak nyaman nih. Nggak lagi nyari tempat dia itu. tempat yang nyaman nih. Nah, ini Biasanya dia nyari kesempatan aja. ini diem nih. Biasanya dia nyari kerjaan. Beringin gua. Bentar lagi THR. Dia Iya. beringin cuy. Tuh dia diem tuh. Oh iya. Oh, gerak lagi. Nyari. Nah, Ini kalau ya, kalau Bang Dewa penasaran kenapa sih bisa jinak gitu kan gitu. Sebetulnya kalau ular itu kita tuh kalau dari alamnya dipegang itu belum tentu bisa kayak gini. Jadi Oh, jadi jangan sembarangan megang kayak gini loh. betul. Ada ular di jalan digini. Nah, ini ini buat- kan di itunya ada. Dilakukan oleh orang profesional. Iya. Nah, adik-adik di rumah juga kalau nemuin ular jangan main asal pegang aja kalau emang nggak tahu ya. Itu khawatir yang dipegang bukan yang kita lihat sekarang gitu. Ada yang berbisa juga kan Bang Dewa Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. itu juga kan kasihan adik-adik yang nggak tahu cuman ngelihat ini bukan untuk yang di ini ya untuk ditiru di rumah ya. Iya. Ini mah Ngingetin. udah jinak, Ya, memang udah udah jinak. khusus, nggak sembarang hewan. Kalau ini Iya. apa ini? Ini sama nih. Sama.
Ular apa namanya? Oh, hasil nangkep. Ya sebetulnya lebih ke nemu sih, nyamperin di daerah di sekitar rumah ya ada gitu. Ya kebetulan nih termasuknya unik juga. Oh, ini baru berapa hari nih? 2 hari. Baru 2 hari kok udah Kok bisa jinak sih? Karena ngebangun kepercayaan si ular itu bahwa kita tuh bukan ancaman. Sebetulnya kalau ular itu bisa gigit karena dia itu terancam, Bang, gitu. Jadi kita tuh gimana caranya supaya ular itu tahu kalau kita nggak bakalan nyakitin. Kayak ada basa-basa Iya. di pipis ya? Iya. Iya, itu kayaknya wah, itu kayaknya abis mandi. Nggak, emang dingin aja. Abis Diare mandi deh, iya diare. Wah, bahaya. Enggak sih, emang kayak gitu kayak dingin-dingin ya? Iya, dingin-dingin. Iya. Karena dia kan darah dingin. Nah, hewan berdarah dingin. Jadi Oh, kalau ini kena ular ini kulit- hewan berwarna dingin, bukan Iya. panas. bukan. Oh, bukan. Bukan. Masuknya ya dia yang ini yang melata ya, Iya. reptilia. Nah, tapi kalau dari komunitas sendiri nih, kan ada yang namanya hewan apendik ya? Ya, ada. Nah, hewan apendik itu ada nggak sih di komunitas itu yang miara juga? Kalau di kita sih untuk reptil yang apendik nggak ada ya. Karena emang dilarang ya. Memang kita Oke. juga bukan khusus untuk ke situ ya. Jadi Jadi emang emang nih penonton kan nggak tahu apendik itu hewan apendik itu Nah. hewan apa. Apendik itu adalah hewan yang dilindungi karena sudah sedikit populasinya. Oh, betul. ini terancam punah. Iya, punah. Oh iya. Dan diatur oleh undang-undang supaya tidak dijual belikan, tidak boleh dipelihara di rumah kita gitu. Nah, ini misal kita ngelihat sebuah lingkungan, di mana lingkungannya itu memang nggak layak untuk hewan. Ya. Dilalah hewan itu hewan apendik. Kita piara dong, otomatis kita kembang biakin. Itu sebenarnya nggak boleh juga ya? Itu sebetulnya balik lagi Iya, karena kan sudah ada aturannya, ada undang-undangnya. Tetap nggak boleh. kan dengan yang balik ke- berwenang gitu. Pemerintah Sudah menyediakan lembaga yang terkait konservasi di satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Karena memang di lembaga itu sudah dikumpulkan orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi kita harus percaya karena memang ya kita semuanya diteliti, disurvei di hutannya memang cara hidupnya, cara berkembang biaknya juga mereka lebih paham. Walaupun memang kadang-kadang kita juga ngerti iya, tapi kan belum tentu dipercaya gitu. Nah, kita untuk menunjukkan kepercayaannya dengan cara ya yang tidak apendik kita piara saja bisa gitu dan kita mengajukan Oh bisa berarti Bisa. kalau ada surat itu miara apendik boleh. boleh dengan syarat dan ketentuan yang sudah Oke, sesuai siapa dengan tuh gitu. artis yang miara hewan-hewan langka? Ini Arsyad bukan Irfan Hakim. Irfan Hakim, ya. Arsyad saudaranya Raffi Ahmad. Alsat Ahmad. Alsat Ahmad. Iya, itu juga. boleh ya. Iya, karena dia ngambil dari konservasi yang sudah dikembangbiakan, ada legalnya, ada suratnya untuk dikonservasi dengan kita gitu. Dengan ya sebenarnya ada persyaratan juga, termasuk dari kemampuan kita Iya, dengan mahal ekonomi ya. Kenapa sih dibilang mahal apa enggak gitu ya? Kalau dikategorikan mahal ya karena memang itu nggak punya kemampuan atau tidak mampu kita Iya. terkait memelihara itu. Iya. Karena kalau semuanya itu kan butuh biaya ya. Iya, makannya, Terus, perawatannya. terus adakah itunya apa namanya Ini Betawi, dokter ini khusus hewannya ya Udah untuk zaman bro. tiap harinya kan dari dia apa ada penyebaran bakteri karena itu Oh, kan iya, ya virus. itu juga nanti dicek berkala gitu dari apa namanya dari lendir di pernapasan dari pembuangan itu juga diambil dicek iya khawatir nanti sebelum dampaknya kelihatan dari fisik itu udah kelihatan gitu jadi kita benar-benar semuanya tuh biayanya nggak murah gitu. pantesan di sini itu dilarang miara naga itu dilarang. Iya. oleh Naga gitu. Naga, lu mau jadi naga. Tapi seru loh miara naga itu. Iya benar. Kalau ada Nggak mah ada. Kan itu hewan legendaris. ya legendaris berarti kan pernah ada. Legenda bang. Legenda. Oh legenda ya. Legenda apa mitos? Iya, legenda apa mitos? Nggak tahu dah. Iya. Berarti Chimera juga ada. Bisa. Chimera yang mukanya singa, punya sayap, terus buntutnya ular. Itu mah emang imajinasi. Kayak pernah lihat di kartun tuh ya. Ih, Chimera. Yang pakai kacamata ya. Bukan, Oh, itu bukan mah ya? hantu kacamata. Bukan yang itu kartunnya pakai kacamata. Oh iya. Iya. Ah, iya. Mas Agung
pernah ketemu sama ular-ular Naga. Panjang. ular gitu maksudnya? Di alam liar, Di alam liar liar. itu sering. Kalau dulu sih waktu zamannya aktif dulu itu Mm-mm. sering ada panggilan buat rescue gitu. Oh, jadi komunitas Kepatil ini juga bisa untuk rescue. Bisa. Caranya Nanti bisa dikontak di Instagramnya Kepatil aja. apa nama Instagramnya? Ada di bawah sini. Oh, iya. Udah hafal, Bu. Keren. Inline. Keren banget. Iya, iya. Gini ya, teng gitu ya. Iya, Tong, oh ada lagi. Bener. Ini ada sini nih. Oh iya ada lagi tuh. Banyak. Oh bisa rescue juga. Iya. Itu hubungin bisa. aja terus habis itu nanti dari pihak Kepatilan datang ke rumahnya. Iya. Ya nanti ditanya-tanya dulu kan ini ulernya apa. Biar kita juga persiapan juga gitu. Nah kalau yang nggak tahu nih, Mas Agung, kalau misalnya cuma Pak saya cuma ada ular nih, tapi nggak tahu saya ularnya apa. Itu video call apa gimana kan? Kalau video call kadang-kadang ularnya nyumput Nah, gitu kan. Biasanya Itu lebih gimana ke cara? ciri-ciri ulernya itu sendiri sih, seperti apa gitu. Oh ciri-cirinya. Ciri-cirinya kayak pergerakannya tuh seperti apa gitu. Terus waktu dilihat itu sempat ada defend position nggak gitu. Dan namanya kaget ya kadang-kadang. Nah, Yang penting ular aja kan. Iya benar, Iya. benar. Tapi itu pasti datang langsung datang. Pasti datang. mereka ini. Pasti datang. Pasti datang. Sama Nah, ini- Darnier juga datang. Per wilayah tuh kalau wilayahnya tuh Wilayah nanti ya. ntar Misalkan yang di mana? hubungin di Cilegon ya di Cilegon, yang kalau di Serang Kalau di Mas Serang Agung gitu. untuk bagian apa itu? Serang. 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 Oh, Serang. Kalau Mas Sesir juga Serang. Saya di Cilegon. Oh Cilegon. Cilegon. Oh, kalau ini Serang juga. oh Serang juga. Tapi emang kayak aura-aura Panji ya. Iya. Panji Sakti. Bukan. Nah biasanya kalau yang kayak tadi itu ya, misalkan kita ada informasi ada ular nih, bang gitu kan di rumah. Ular apa ya gitu kan? Wah nggak kelihatan nih ularnya kayak gimana? Iya. Fotonya ada nggak ada, ularnya udah nyumput. Ya udah kita berangkat pakai pakaian yang memang Udah safety. safety. Oh, sepatu. iya, iya. Emang Ya. berarti spesifikasi ular itu ternyata berbeda-beda ya? Iya, kalau misalkan itu kan kita persiapannya mungkin jedanya bisa agak lama sedikit. Kalau misalkan ya reti kayak gini kan ya kita berangkat gitu aja. Karena memang misalkan ukuran kecil apa segala macam, kadang-kadang di masyarakat itu ular kayak gini aja bilangnya gede gitu. Begitu disamperin tuh segini. Ini gede ya. Gede gitu ya. Itu gede banget kalau orang biasa. Gede banget. Gede banget katanya. Iya. Hah? Diem aja nih. Tidur. Nyaman berarti. Nyaman. Nyaman Iya ya? udah Dia nyaman. suka nyamannya di pohon beringin. Habitatnya emang di situ. Jadi gini ke pohon. Ini kalau bawa yang agak gede lagi lucu ya. Iya, anaconda ada nggak? Anaconda. Anaconda ada yang ada ada yang piara juga ya? ya. Cuma Keluarga ada kita ada yang piara dari gitu. Ada enggak yang paling maksudnya yang paling gede gitu? Yang dipiara misalkan Yang di kita. iya dari kita di ada. anak-anak orang-orang komunitas. Merokok. Iya. Oh iya iya. Merokok. Kecut Sebat dia. lur. Sebat. Ada yang gede tadi. Ada yang Ada. 6 meter ada Oh, 6 juga meter. ya. Cuman kalau udah 6 meter itu nggak pernah dibawa-bawa. Diameternya segimana diameternya? Diameternya itu bisa sekitar 15 cm gitu kan hampir 15 cm. berarti 7,5 ya. Kan 15 Buletan. Iya. Ya, segituan Oh, rumah. sepaha lah, sepaha. Ya, sepaha. Oh, sepaha orang dewasa lah ya. Iya, kita nggak pernah bawa-bawa, jarang itu. Berat juga memang ya. Berat juga. Berapa puluh kilo kan itu? Nah, itu juga kita nggak pernah. Nggak pernah nimbang sih. Nanti kalau di kilo dikira mau jual. Kilonya berapa? Bisa jadi ular bekas. Iya gitu. Ular bekas. Emang ada ular baru? Kan ada besi bekas, Iya. ular tua. Nah, tapi ini ada beberapa nih ya yang jadi membingungkan sebenarnya. Sebenarnya hewan itu layaknya dipelihara atau dibiarkan di alam bebas? Iya. Nah, itu banyak banget pertanyaan. Mm-mm. Saya tuh identik pertanyaan gini, apakah dengan adanya komunitas reptil-reptil yang ada di alamnya itu terjaga dengan layak atau tidak? Apa sebaliknya? Kan kita tuh di ini ya, jadi didebatkan permasalahan adanya pemburu itu karena ada komunitas. Iya, karena ada pembelinya. Iya, betul. Di situ ada nilai jualnya. Sebetulnya kalau kita bicara Ada tempat penjualannya sebelum ada ya bukan larinya ke komunitas juga juga sih, keseluruhan dari pemburu itu. itu juga bukan.
yang menyerap kepunahan atau kurangnya di habitatnya itu juga bukan komunitas. Itu ada yang ya beberapa oknum ya. Iya. Misalkan yang diambilin kulitnya. Iya, buat dompet, Dan buat sepatu. ya itu banyak ya gitu. kan itu juga, dan apa namanya, Tingkat memutus mata rantai kepada reproduksinya itu udah stuck di situ, udah nggak bisa berkembang biak lagi karena mati kan. Dan itu permintaannya juga banyak. Tiap tahun itu berapa puluh ribu bahkan kan gitu ular yang dibasmi untuk diambil kulitnya aja. Mungkin ada yang suka dagingnya, tapi kan nggak semua mayoritas ya. Artinya ada yang jual juga kan daging ular. ada. Biasanya buat dorongan minuman. Oh iya, kan? kayak gerobak itu didorong minuman. Bukan, itu gerobak. Oh iya. Itu biasanya orang-orang mana? Kalimantan ya? Jawa banyak. Oh, Jawa juga banyak. Jawa kan? banyak. Ada, kita juga Jawa Timur. mungkin yang sate pernah ular itu. itu Iya, ya. ada. Tangerang aja ada. Pedunya tuh emang pedunya bener ya? Buat obat ya. Enggak sih, obat. kalau menurut kita sih ya kayaknya nggak ngaruh ya. Karena kan kalau di empedu itu kan racun yang tidak bisa dikeluarkan atau itu dari si ginjal kan sebetulnya kan. Itu kan kalau kita makan berarti racun yang nggak bisa diurai aja dimakan sama kita. Itu sebetulnya bukan untuk sumber kekuatan ya, justru malah Iya. kebalikannya kalau menurut kita. Nah, itu Mungkin juga mah logisnya kayak ngebentuk antibodi kali. kalau Ketika makan antibodi. racun itu kan otomatis ngebentuk antibodi juga tuh. Ya, sebetulnya kita tiap hari makan racun, Bang. Iya. Ya, di ginjal kita itu yang yang bekerja lebih banyak, dan ditambah lagi ada racun yang memang udah diolah dan itu sudah dikerjakan di ginjal ular, kita masukkan ke badan kita. Sebetulnya kayaknya ngeri banget sih, kalau saya ngebayang ngeri banget. Gitu. Terus kalau antibody katanya ya mungkin ada beberapa yang menguji dirinya menyuntikan bisa misalnya. Bisa, kebal racun. Itu ada memang, tapi kalau di kepatil nggak ada ya. Kita bukan di expert di situ. Memang kategori kalau ini memperkenalkan kepatil dulu ya Bang Dewa ya. Kalau di kepatil sendiri sebetulnya kalau kita berkeluarga ya, mempunyai wadah, kita mengatasnamakan keluarga pecinta reptil. Artinya yang di sini yang mencintai sesuatu yang kita bangga-banggakan lah, misalkan ya gitu. Sesuatu ini benar-benar momok yang bisa bikin kita itu mempunyai nilai. Jadi ular yang kita piara itu bisa dikatakan investasi juga. Memang ada beberapa. Berarti bisa invest juga. Iya, betul. Jadi ada beberapa kategori ya. Kayak kita sebut aja ya kayak ball python. Ball python itu kan memang udah di seluruh dunia nih, bahkan ya dari pusatnya dari awalnya tuh di Amerika dia membuat namanya pet industry, pet dikomersilkan itu ada. Jadi benar-benar didomestikasi nih ball python, terus ditemukan di alamnya ada yang namanya mop. Mop ini kan sebetulnya yang gennya misalkan ada motif nih, ada motif ini apa namanya? yang unik daripada normalnya. Beda kalau mop itu dia punya motif tertentu yang nggak normal. Kan kalau normal kayak gini misalkan. Kayak ini yang putih semua. Nah, yang tadi tiger albino ya. Dia bisa menurunkan ke anaknya dengan warna albino lagi kayak gitu, itu yang bisa menurunkan warnanya itu gennya baru kita sebut mop. Sebenarnya mah itu cacat. Iya, cacat yang bisa menurunkan. Tapi malah mahal. Karena memang kan di alamnya memang ada tapi sedikit, Bang. Di budidaya dibanyakin dan ada nilainya lebih daripada yang normal, harga normal. Iya. Gitu. Kalau hewan cacat mah jadi mahal. Kalau orang unik. Tapi ada beberapa tuh luar biasa. Menghina loh. Iya. Ya itu mungkin orang-orang salah yang ya. bersyukur saja. Iya, betul. Nyaman. Jangan kayak begitu. Iya. Nah, tapi mop itu bisa diciptakan nggak sih? Diciptakan ya udah ada sebetulnya di alamnya. Kita itu sebagai peternak yang misalkan ketemu mop yang tadi saya jelasin dengan mop yang ditemuin di alam, itu digabungkan di namanya di combo. Jadilah mop baru nih. Mop baru terus di combo lagi dengan mop baru, kan akhirnya banyak nih mop nih. Nah, itu yang kita bilang itu nilai investasi itu. Salah satunya ya. Nggak cuma di ball python, ada namanya corn snake, retic, green Burmese atau Burmese python. Itu ada juga yang colubridnya tuh kayak corn snake, mill snake,
kayak gitu Milk gitu. snack Ular susu, iya. Namanya dari sana milk snack. Kayaknya gede ya itu, ularnya gede nggak? Oh, bukan Kayak yang gitu nggak? itu, bukan yang itu, Bang. Oh, bukan ya? Bukan. Susunya bukan yang itu. Ularnya. Susu. Oh, iya, gitu. Tapi yang paling mahal di hewan reptil itu Yang- apa sih? Yang paling mahal Sih yang mop kayak gitulah. mop yang mop pasti. kombonya baru ada gitu. Kalau misalkan kan butuh proses bertahun-tahun, Bang. Oh Mop risetnya ketemu, ya. dia butuh waktu jadi produktif misalkan 2 tahun ya untuk ball python. Ini contohnya biar biar gampang dulu nih. Dari ball python dari dia netes sampai dia bisa produksi itu minimal 2 tahun untuk betina, jantan 1 tahun. Itu paling cepat, bisa agak mulur kadang 2 tahun untuk jantan, betina bisa 3 tahun gitu kan. Dan dibuktikan dia mop atau bukan begitu nganak kan. Nah, nganak ini juga terbagi nih. Istilahnya ada resesif, ada dominan. Kalau dominan itu biasanya dominan itu 50-50, 50-50. Tapi kalau resesif itu dia buktikan resesif itu anak keturunan kedua. Kurang lebih begitulah. Jadi ada butuh waktu yang lama. Makanya begitu ada ketemu combo yang baru, ya harganya luar biasa. Iya. Paling mahal berapa itu? Biasanya di kisaran harga berapa itu? Nah, dari sumber yang kita biar bisa teman-teman semua lihat kan ada namanya David Suarez Reptil tuh. Di situ ada dia bisa memberikan keterangan yang lebih luas lagi dan Itu di ada mana? di channel YouTube David Suarez ada itu. Nah, bisa dikeluarin nggak itu, Bang? Bisa Oh, iya, nggak bisa. Men. Ya, nih contohnya nih ball python kalau misalkan nominal harga bisa harganya sampai ratusan juta gitu. Bahkan ya 600 juta yang kayak gitu-gitu Apa ada. keistimewaannya itu? Dari coraknya kah? Apakah dari misalkan memang langka tapi dibudidayakan? Karena butuh proses yang nggak sebentar, Bang, bisa membentuk combo itu tadi. Combo dari mop dan mop itu jadinya mop baru. Oh, sama kayak cupang. Cupang ya? Iya, pewarna yang nyobain warna breeding namanya. Oh, cupang ya breeding. Iya, sama. Iya sama. Kan Oh, breeding ya. Breeding kan Breeding itu membudidaya. Iya sih, tapi kan hasil coraknya Ya, yang ini. bisa ini. kayak yang apa namanya? Yang Koi, galaksi. kan kalau campurin kayak gitu. kalau Bisa ya, hewan kurang aneh lebih itu gitu. apa tuh namanya sebutannya kayak hibrida. hybrid ya. Oh iya, hybrid. Gitu, Itu misalkan yang kayak hewan-hewan yang babi ini ya. apa namanya babi mukanya pongsang. Kayak gimana gambarnya coba kayak gimana? Oh iya. Ada ya. Hybrid kita hybrid ya. Tapi kalau misalnya mau masuk komunitas kepatil itu gimana sih caranya? Gampang banget, yang Gimana, penting mau ngembangin bareng-bareng nama besar Kepatil, terus nganggap semua yang ada di Kepatil sebagai keluarga barunya dan bisa berkomitmen berkelanjutan, kita bareng-bareng terus saling menyupport segala macam hal positif, apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita bersama-sama. Contohnya gini, kita di Kepatil ada yang ternak tikus, ya kita belinya dari satu komunitas. Saling saling ngisi, menguntungkan. Ada yang piara ball python udah beranak, ya kita beli atau emang sesuai selera aja ya, tidak pemaksa gitu ya. Balik lagi berarti gitu. nggak harus punya reptilnya? Nggak harus. Kita nggak ada persyaratan Oh khusus. iya. Bahkan ada yang misalnya penyuka reptilnya misalnya dia punya gerai tiki, jadi ngirimnya lewat tiki gitu. Iya benar-benar. Kita biasanya kirim biasanya pakai tiki. Pakai tiki ya? Tiki yang luar biasa bisa memberikan fasilitas kita. Karena cuma tiki doang. Bener gak sih? Itu the best banget. Itu ngebantu ke kita semua. Nggak cuman reptil, Bang. Semuanya juga bisa dibantu. Iya, Untuk yang di gerai-gerainya tuh udah deket, bisa diantar ke rumah, diambil di rumah ya, jemput paket tuh. Kita yang ya itu balik lagi, Bang. Kita kan di Kepatil nih. Ada yang breeder memang udah keluar kota juga, sering kirim-kirim. Nah, itu kan biasanya tuh di itunya juga online shopnya juga biasanya banyak nih
dateng nih. Itu kalau misalkan baru satu langsung dikirim kan dia bolak-balik, dengan adanya Tiki kan Langsung semuanya jemput ya? langsung jemput Oh, iya aja dong. gitu. Per resi itu luar biasa itu. Kirimnya Tiki. pakai Tiki Harus, ya. ya. Tapi ada nggak sih kayak COD. itu sebelah. Tiki COD. Oh iya iya. iya. Ada. Iya iya, oke. Oke. Tapi lagunya kan lagu sebelah. Iya. Nadanya sama. Iya. Ada nadanya ya? Nah. Tapi ada nggak sih yang kayak pengen masuk komunitas itu cuma pengen pansos doang gitu? Kalau kita nggak bisa ngebatasin ya, karena kadang-kadang mau masuk pengen seru-serunya ada, pengen banyak temen juga ada, pengen nambah itu. Ada yang memang tadinya nggak suka karena temennya masuk ke Kepatil, udahlah gabung aja, ada banyak kayak gitu. Dan kita juga tujuannya kita di Kepatil itu kita mengadakan ya, mempunyai tanggung jawab sebagaimana anggota ini kita ada seller ya, artinya penjual, ada yang breeder juga. Ya kita juga memfasilitasi supaya di Kepatil bisa juga mengadakan bazar gitu. Dan kita sering kopdar juga yang seller itu kalau misalkan ada momen kesempatan untuk logonya naik di banner acara, kita bisa juga. Sering juga kopdar gitu. Ya, alhamdulillah kita udah berjalan ke sini sih selalu menambah saudara juga, terus mempunyai kesempatan ini juga akhirnya fasilitas kita sebagai komunitas atau wadah kekeluargaan yang banyak anggota kita yang breeder itu akhirnya punya marketplace sendiri di Kepatil. Kalau lagi kopdar gitu. nih bang, kan misalnya lagi rame nih kopdar nih, kan bawa piaraan. Piaraannya itu ngobrolnya sama siapa? Piaraan ngobrolnya biasa sama piaraan. Sama Bang. piaraan lagi. Sama piaraan lagi ya? Iya, gua kasihan dong. Kalau Nah, yang pertanyaan gue suara ular gimana? Oh iya. Kita biasanya denger, Bang, cuman kita nggak bisa ngomongnya itu. Oh iya. Emang saya dari keluarga ular. Soalnya suaranya nggak kedengeran sampai kemana-mana, akhirnya kemana-mana itu. Iya sih, memang. Ya kan Itu banjir, teman-teman kasihan. Jadi yang berisik biar- sih sebenarnya. Itu gitu. Tapi beda. bener nggak sih kalau misalkan ular itu takut sama garam? mitos. Mitos sih. Mitos ya? ya. Kenapa bisa mitos Mas Agung? Ya, Coba aja ada garam nggak? Nggak make sense. Ya. Iya. Oh, kan kalau misalnya kan lagi camping ada Ditaburin lagi, garam ya. biar nggak ada ular tuh ditaburin garam. Ya, kalau di yang kita tahu ya di kenapa di camp kita biasanya kalau malam taburin garam itu sebenarnya pacet bang, lintah. Oh, iya lintah. Iya, lintah itu juga kan yang nggak tahu kita bisa berhari-hari kalau di alam itu kalau misalkan itu nggak kerasa. Iya sih. Nah itu yang ngejaga kita pas tidur gitu, bukan ular. Kalau ular ya nggak Jalan-jalan ngaruh. aja Itu ya. jalan-jalan Iya, aja. Oke, kita ada sesi People Asik. Nama saya Farel. Saya mau bertanya, bagaimana cara menangani saat kita terpatuk ular yang berbisa? Ada pertanyaan tuh dari Netizen. netizen. Apa? Pertanyaannya gini bang, Gimana? gimana caranya kalau kita kepatok tuh apa yang harus kita lakuin? Heeh. Apalagi dipatok ular yang berbisa. Kalau untuk kita dari yang ini dulu ya, yang nggak berbisa dulu. Iya. Intinya sih dari semua ular nih ya, jangan panik. Itu yang pasti. Karena kalau ular nggak berbisa, memang dia nggak bekas gigitannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu parah, nggak sakit juga. Cuma kalau kita panik, otomatis kita narik. Narik. Nah, kalau narik itu udah pasti robek tuh kulit tuh. Iya. Kayak digigit kepiting. Kepiting nggak punya Bisa. gigi, capit. Capit. Nggak Ya. gigi tapi capit. Ya. Gigit. Kalau capit digigit apa diapain sih? Dicapit. Jepit. Jepit. Gigit. Iya. Kalau sama kayak dicapit itu ya kepiting. Ya, Ya. kalau kita tarik kan itu sobek. Cara yang tepat itu kalau ada air kita deket sama ya masih di rumah lah, ember, sediain air, celupin aja palanya. Oh, biar nggak bisa napas. Biar dia nggak bisa napas nanti dia lepas sendiri. Kalau misalkan kita jauh dari air, dicekek aja nggak apa-apa. Oh, sampai nggak bisa napas aja gitu ya? Iya.
sampai dia lepas sendiri. Oh iya. Nah, kalau misalkan mengetahui berbisa atau tidak berbisanya gitu ya. Itu dari mana sih sebenarnya? Kalau untuk itu biasanya ada ciri fisiknya kayak biasanya ular yang berbisa itu cenderung segitiga kepalanya. Oh, ini love. Ya, kayak gitu lah. Iya, love. Iya, benar. Tapi enggak segitiga. Iya. Iya. Segitiga lah. Tapi nggak semua juga sih sebenarnya. Tapi rata-rata seperti itu kepalanya. Oh, dan dari yang corak? pasti ada kalau dari corak nggak ada ya macam-macam. Oh, macam-macam ya. Oh, karena kan ada yang waktu itu pernah dengar belang-belang, itu pasti berbisa Ya tuh. ada itu berdering. berdering namanya. Yang hijau Berdering. polos juga ada yang berbisa. Oh, hijau Polos polos juga ya. ada. Itu apa ular apa itu? Pucuk ya? Bukan. Bukan. Itu ular apa sih namanya? Viper. Ular apa yang Viper juga warna ada. hijau berbisa? Yang kecil tuh ya? Kecil bukan sih? Kayak biasa disebutnya mau ular cabe kayak gitu. Bukan, yang satu lagi. Ular hijau. Ada Cabai hijau itu. Ular mainstream. ada lah itu. Green. Mau bikin Apa CGI. green tea gitu. Ada. Terus yang pasti itu dia punya taring 2. Itu udah pasti berbisa. Oh, ini kalau udah punya taring itu pasti berbisa. Iya, itu udah pasti. Oh, kalau yang nggak berbisa giginya banyak. Giginya banyak dia rata semua. Sama semua. Oh, iya. Berarti tadi digigit ular nggak berbisa, berarti sama aja kayak digigit toke kali ya? Nggak boleh ditarik gitu. Iya. Nunggu petir atau Langsung geledek. petir kan? Petir kalau toke. Waduh, jangan. Jangan. Itu nama dewa. Iya benar sih. Nama lu. Terus kalau untuk pertolongan pertamanya, Hah? untuk cara ekstrimnya ya, cara ekstrimnya itu yang pasti kita siapin pisau, Pisau. harus steril, terus Bakar. Seset. diseset aja udah, bikin Biar luka lagi, air keluar apa namanya? biar Darahnya darahnya keluar. Oh gitu. Itu cara ekstrimnya. Oh Kalau iya. Nah, kan Dan yang biasanya pasti jangan panik karena kalau panik itu jantung kita cepat pompanya, Menyebarnya lebih cepat. menyebarnya juga lebih cepat. berarti diisep boleh nggak? Kan Disedot, biasanya ya, nih, di kan film-film tuh. banyak ya di film Cus. Cos, disedot, Diisep gitu. diludahin, sisa ludahin tuh. Nggak boleh tuh Kalau kayak gitu. Oh, nggak boleh. Iya. Nggak boleh Berarti sih. pertama nggak boleh dihisap. Nah, ya kalau- kan? kenapa nggak boleh dihisap? Takut berdiri. Iya, bukan. Berdiri dulu. Ininya kan geli. Iya kan geli, Maaf deh, ya. merinding. Maaf deh. Om ini Ya kalau digigit berbisa bisanya kita isep. Nah, kalau misalkan di Ketelan. rongga Racunnya kita tersisa. ada luka, itu dia berarti masuk melalui luka malah kita lebih masuk. gampang. Ya, itu. Tuh, penyebarannya. Yang diselamatin belum tentu selamat, nambah korban. Ya. Yang ngisep, nah itu jangan sampai diisep. Jadi yang di film-film itu nggak seperti kenyataannya. Ya. Betul. Ya. Terus apa Ya, lagi? pasti sih harus ke rumah sakit. Udah jalan. Serum ya? Serum pun mungkin udah ada sekarang ya. Serumnya. Rumah sakit mana yang udah di Serang ini yang udah di serum? Kalau untuk rumah sakit di Serang sih kita belum tahu ya di Jadi yang RSUD itu ada. Oh, RSUD udah ada tapi yang ini ya saya baru dengar belum cek ke ini belum cek survei. lapangan. Jadi info yang saya tahu untuk serum bisa kobra itu sebetulnya ada tapi sedikit Ya, betul. adanya dan itu Udah ada. diperuntukkan bukan kayak komunitas yang piara ular sengaja dipiara yang digigit sama si ularnya karena piaraan itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi buat Khusus yang petani, yang di itu warga yang digigit itu khusus itu prioritas. Kalau misalkan memang dia itu miara lah, misalkan gitu. Iya. Ya. Berarti kegigit kobra, oh nggak boleh, harus petani. Iya, intinya kita itu supaya gini, karena memang Efek jerah. kobra itu bukan hal yang harus kita piarakan gitu. oh fenomena. Berbahaya. Ya, satu berbahayanya itu. Karena kalau dibilang apa namanya di alamnya sedikit juga enggak gitu. Karena penyebarannya banyak. Itu karena bahayanya sama halnya seperti buaya, Bang. Oh. Buaya itu bukan karena sedikit, tapi karena bahayanya itu. Iya. Nah, kalau kita sengaja piara berarti kan Pengen nyari yang penyakit. kita nggak sengaja itu kena kita kan berarti kalau dibiarkan banyak juga kan begitu. Nah, itu juga berarti jangan ya piara silakan. Kita kalau kita nggak larang sih.
Kalau nemunya di jalan Tadi jatuh ya. Nah, itu kan berarti itu apa namanya force major hitungannya, Ya. musibah lah gitu ya. Musibah. Itu bisa. ya Tidur ya dia tadi ya. asal jangan Jatuh loh. sengaja nyari, tahu-tahu nyari digigit. Iya, karena ada loh. Apa sih? Bukan anak karyawan ya, karyawan atau temannya siapa? Panji. Ah iya itu. Oh yang Itu iya, meninggal. yang meninggal. Iya. Siapa? Alfred. Tuh Alfred. Iya, Iya. kenal. Enggak, ngeliat aja. Oh ngeliat aja. Ya karena siapa sih yang nggak kenal kan gitu kan ya banyak ini juga kan gitu. Iya. Mape tadi sempat ketiduran dia jatuh. Sorry. Berarti itu pertolongan pertama untuk yang kena Venom. 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 Emang kalau misalnya pemula itu sebaiknya miara apa sih untuk yang pemula nih pengen miara sebenarnya mendingan apa sih? Kalau ini sih ada namanya tuh. Untuk reptil ya, reptil reptil. sendiri ada. Kura-kura kah? Kalau mau lucu ada gecko, tuh leopard gecko. Ada ya kura-kura bisa. Kura-kura. Terus Iguana. itu tuh apa tuh? Chameleon. Nah, Meleo. Lucu banget itu. Yang matanya bulat gitu ya. Kalau yang beda warna tuh apa? Chameleon. iya Oh, itu cameleon itu bisa ya? Oh, bisa bisa berubah warna. sesuai mood. Tapi nggak kalau berubah warna sih nggak. Dia memang barnya tetap warnanya itu. Dan itu yang di video-video bisa berubah warna itu? Enggak itu editan. Oh emang nggak bisa Iya, chameleon? nggak bisa yang Oh seinstan itu. ungu gitu. Enggak, memang basically dia kalau warnanya cerah dia moodnya bagus. Kalau gelap dia stres. Kalau dia stres biasanya warnanya akan kusem pudar. Oh gitu. Oh gitu. Oh Aslinya gitu, aslinya gitu. Editan. Ya lucu-lucuan kartun Ya, aja seperti animasi itu. kan Iya. gitu. Tapi nggak ada berarti yang seperti itu ya hewan? Enggak ada. Oh, ada. Kalau hewan ada, cumi-cumi, gurita itu. Oh iya, sama. cumi-cumi bisa berubah Kalau instan kameleon nggak kayak gitu. Itu maksudnya reptil nggak sih? Kalau itu gurita nggak beda. Beda. Apa ya sebutannya ya? Apa? Kalau ya mungkin SpongeBob. Aduh, pertanyaannya saya agak ngantuk nih di luar reptil. Iya. Tapi kalau misalkan nih orang-orang nih di luar penonton lah gitu ya yang Oke. mau, wah saya nih suka reptil nih, sering ada nggak sih kan katanya ngomong ada bazar Ya, segala ya, macam gitu. Nah, Ada event-eventnya nggak sih? ada. Nah kebetulan kita itu bakalan ngadain anniversary kita yang ke-11 tahun dan kita mengadakan bazar hewan adanya di Tak-Takan nanti itu. Nah, ya Di mana? Di mana? di Villa Villa Saung. Villa Saung. Villa Saung. Ya. Tanggal 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 21 21 Mei. Mei. Ya, Oh, 2023. 21 Mei. Di situ Bulan bakalan lagi lah ya. Iya. ya, Ya. Oke, terus itu bakalan ada bazar nggak cuma reptil, ada apa namanya, ada yang lain, ada kelinci juga, ada ayam juga, ada. Semua hewan Nah, peliharaan. kalau ya. kelinci bukannya makanannya? Nah ini jadi kita sebetulnya kalau ke Patil itu salah satu ya dari beberapa komunitas hewan di Banten ya, kita membentuk wadah yang namanya Wadah Animal Banten. Wadahnya komunitas hewan yang ada di Banten dan terbuka untuk di luar Banten, Provinsi Banten. Siapapun yang berkomunitas yang mau bareng-bareng kita ngebangun deduluran gitu kan, Sagati Sadulur gitu. Di sini kita bareng-bareng, ayo kita membuka ya sama halnya kayak ke Patil, dan ke Patil itu fasilitasnya untuk membuka peluang marketing atau membuka peluang usaha untuk kita memasarkan hasil breedingan kita atau kita jualan kita, dan kita bersinergi dengan komunitas-komunitas hewan yang ada di Banten yang lainnya juga, kita bareng-bareng di situ. Oke. Nah, makanya di sini nanti di Kepatil acaranya anniversary-nya Tanggal keluarga Pecinta 21 Reptil. sampai tanggal berapa? 21 aja. Oh, satu hari doang. Ya, satu hari itu aja. Oh. Biar greget, pasti rame nih karena ditunggu-tunggu ya dari bulan dari awal tahun, dari Januari sampai bulan Mei itu belum ada bazar-bazaran nih kita nih. Di Wanten pun juga belum ada nih 3 bulan. Harusnya 3 bulan sekali karena berbentur ada anniversary di komunitas yang bernaung di Wadah Animal Banten ini. Jadinya setiap 3 bulan sekalinya tuh kita diganti dengan anniversary anggotanya aja gitu. Nah kebetulan yang di Kepatil ini makanya acaranya reptil, acara anniversary keluarga pecinta reptil, tapi isinya nanti bazarnya nggak cuma reptil. Banyak. Reptilnya pasti banyak.
Ditambah lagi nanti yang lainnya ikut banyak juga. Piaraan-piaraan yang Iya, lain. karena di Wanten itu kan ada Jamulba, Jawara Musang Lover Banten, ada BRBC, Breeder Rabbit, iya. Sugar glider nggak sugar glider? Ada, ya. Ada. BRBC Breeder Rabbit Banten Community. Ada Cikal, Cikande Animal Lover, ada Ahap Ayam Hias Banten tuh. Ada Hipapen, Himpunan Ikatan Peternak Pelung Nasional. Ayam Di situ. itu. Ayam pelung. Pelung yang hitam itu ya? Itu banyak di situ. Pelung nggak masih? Pelung. Yang panjang. Yang hitam mah kemuni apa? Cemani. Iya. Nanti di situ juga banyak tuh ayam-ayam yang kayak boneka tuh yang kapas gitu, bulat-bulat, terus yang kayak bola badannya, terus kakinya kayak pakai sepatu tuh ada. Oh, dan itu dijual. Di situ ada karena di komunitas Bazarnya itu ya? di bazar itu banyak, kita tuh di situ banyak peternaknya juga. Tapi ayam kampus nggak ada di situ ya. Waduh, Nanti ada kita dong. cari lah. Diusahakan lah. Diusahakan ya? Kan SPG-nya. Oh, Iya. SPG. Ini seolah-olah kita kayak ini ya, Gung ya. Kayak nyediain padahal kita juga nyari nggak ada. Iya. Intermezzo. Nah, ini ada tips and trick nggak sih untuk pemula yang penonton gelas kosong nih, cara memelihara reptil itu harus seperti apa sih? Harus dimandiin ke apa? Boleh Mas Agung? Mas Agung, Mas Tergantung Daniel biar ini karena setiap orang beda-beda ya. Hewan beda-beda. Ah, coba kalau Kayak Dari Agung misalkan- sendiri gimana, Gung? Kayak misalkan ular itu lebih gampang sih, paling gampang sebenarnya ular. paling gampang rawat ular apa tuh? Karena dia cuma dikasih makan seminggu sekali, idealnya seminggu sekali itu. Nah, kita mandiin dan bersihin juga tunggu dia selesai makannya keluar, pup lah, selesai itu pup. abis makan itu ada durasi berapa lama? Ada keluar? jedanya. Biasanya itu 5 hari setelah makan dia Pup. kencing dulu, kencing kencing. apa namanya, kalsium ya kita sebutnya. Ya, urin sama kalsium gitu lah. Urin sama kalsium gitulah yang keluar dulu. Kencingnya per 5 hari. Bisa. Enggak, kadang dia kalau lagi stres pun bisa Iya. kencing. Antara jaraknya tuh dari 3, 4, 5 hari setelah makan gitu. Ya. Oh berarti makan dulu baru dia kencing. Ya, gitu. Nggak kencing dulu baru makan. Ya bebas sih sebetulnya, boleh juga. Iya. Perut dia, Kalau ya. dia lagi Dia. pengennya gitu ya kita ngikutin. Ya kan kalau kita kan kencing tuh, Iya. dia minum nggak sih? Ular itu minum kan? Minum dia. Iya kan minum kan udah Minum. masih menghasilkan. Heeh. Dia biasanya Kencing. ada dulu tuh yang putih dulu keluar tuh. Pupnya yang Pupnya. putih lah. Kayak pilus. Oh pupnya kayak pilus. Ya, warna Maksudnya putih. putih-putih panjang gitu. Enggak, ada putih-putih Kayak gitu. Bulat-bulat gitu. Cair gitu lah. Iya, cair lah. Sih sebenarnya cair. Kayak teh ayam lah, kayak teh ayam. Ya kayak Ya, cair. gitu. Teh kotok. Iya. Teh kotok apa itu? Sama lah. Apa? Oh iya. Emang ada hewan namanya kotok? Animasi. Oh, ini masih. Ya dia nggak tahu. Oh, ini masih. Teh kotok. Katanya kreatif. Wah, oke. Nah, terus gimana lagi? Terus biasanya 2 hari biasanya jedanya 2 hari ya. Itu baru pup yang Besarnya. gitu. Yang Tapi ya beratnya. tergantung juga sih, ada yang setelah itu malamnya langsung pup besar gitu. Nah, setelah itu baru kita bersihin tuh, kandang bersihin, ularnya kita mandiin gitu. Begitupun dengan reptil-reptil yang lain seperti Ya. iguana, chameleon, dan Nah, itu gimana Makanya tuh? beda juga. Beda. Itu gimana kalau misalnya Kalau- iguana, kura-kura, chameleon Itu perawatannya lebih ini lagi. lebih sadis, Bukan lebih sadis, maksudnya lebih sulit. lebih sering kita rawat lagi. Harus kita bersihnya itu lebih ini lagi. Ekstra lah ya. Lebih ekstra lagi gitu. Karena dia kan tiap hari makannya gitu. Makannya tiap hari gitu. Kura-kura juga ya? Iya. Kura-kura tuh makannya apa sih? Sayuran. Sayuran. Ada juga kalau kura-kura air itu makannya omnivora ya, ada udang-udang gitu, apa ikan-ikanan juga dia mau makan gitu. Sayuran kangkung juga mau, tapi kalau yang jenis-jenis yang kayak predatornya kayak alligator snapping, paman snapping itu pure apa namanya, makan daging lah gitu ya, kayak tikus yang kayak gitu. ada apa sih namanya, moncong gitu ya? Yang kayak buaya tuh, kura-kura kayak buaya, Iya. yang duri-duri gitu, purba banget ya itu. Itu omnivora tuh ya? Iya, karnivora itu. Oh. Nah, kalau siapa? Daniel. Daniel. Darnel. Nih piara ular gimana? Paling cuma pas
habis kasih makan nunggu semingguan Terus? Baru boleh pegang. itu lagi direndam jemur udah. Oh dijemur. Ya, jemur juga. Oh dijemur biar apa? Biar kering. Bukan biar Nggak stres. kayak ngangetin badannya juga. Oh karena di daerah dingin ya. Iya. Kalau suhu yang baik itu suhu kayak gimana buat miara ular? Yang dingin kah, yang panas kah, atau yang suhu ruangan biasa? Lembab apa biasa aja? Kalau di ular mah harusnya yang dingin sih. Oh yang dingin. Yang dingin Sejuk ya. Oh. Suhu Kayak ruangan pun suhu dia kita masih nyaman inilah. gitu. Suhu ruangan masih Iya. bisa. Asal jangan panas aja ya. Iya. Oh, oke. Terus pernah nggak sih di dalam komunitas itu di Kepatil itu sampai ke patok tadi kobra gitu, pernah nggak sih ada kejadian? Kalau kobra sih kebetulan kita kan nggak berhadapan ya kayak piara juga nggak ya. Jadi belum ada cerita karena memang di komitmen kan di keluarga Kepatil itu keluarga pecinta reptil. Kita sebetulnya cenderung tidak disarankan dan kalau bisa jangan gitu ya. Itu piara yang venom. Oh, Iya. dicegah lah itu untuk Tidak piara. disarankan untuk memelihara Iya. bahaya lah. Iya. Ada resikonya Kecuali- bukan cuma diri kita Iya. sendiri gitu. Bisa Tapi ke untuk orang lain juga. Betul, terkecuali memang ada anggota khusus ya. Anggota khusus ini dikategorikan dia memang punya sertifikat yang terkait disahkan oleh lembaga yang diakui negara. Untuk misalkan terkait edukasi, penanganan, memang harus ada gitu. Tapi di situ kita tidak disarankan gitu. Balik lagi gitu. Iya. Itu ya mah jangan lah ya. Iya, intinya jangan yang tidak punya hal yang ya ibaratnya skill ya. Skill itu bukan berarti kita tidak percaya kalau misalkan Agung nih bisa saya bisa pegang kobra aman gitu. Tapi kalau nggak punya sertifikat keahlian megang ular berbisa, kita nggak boleh ya. Iya. Oh, gitu. Ya Dan apa kalau- buktinya Agung bisa pegang? Ya, dan saya pun Gitu. nggak mau ya karena di rumah juga nggak sendiri. Gitu. Iya. Oh, ada keluarga ya. Iya. Ada keluarga. Iya. Membahayakan lah ya. Bahaya, Kak. Iya. Takutnya ada Jangan ponakan coba-coba. main kan ke rumah. Iya, lucu tuh, ya. mantap. Sering lihat omnya megang ular terus kan. Nah kalau gitu kan. kalau yang sering muncrat itu juga kobra ya? Ya, itu kobra yang naca bisanya itu itu ya, bisa. kobra Jawa Iya. itu. Iya muncrat. Waduh, Muncrat ya. Ya kalau bahasa itu nyembur. nyembur ya. Kalau muncrat Mau ngomong kayaknya cot enak. gimana gitu. Nah, ini aku mau dengar dong mungkin dari Mas Yasir. Nasir. Mas Yasir. Oh Yasir ya Mas. Yasir. Yasir belum ganti. Mas Darner ya? Darnel. Darnel. Agak-agak Kalau luar biasa. dipanggilnya apa sih? Ujang apa Jajang Asep? Kasep. Asep bagus ya. Bagus. Asep. Darnel. Darnel. Oke, Iya, terus Darnel. Mas Agung nih, biar yang udah miara ular itu kita tuh harus seperti apa gitu? Apakah terhadap hewan itu kita harus gimana sok boleh. Ya. Nah, Dari Mas Agung dulu deh. boleh tuh Gung. Yang pasti sih semua hewan ya, semua hewan itu punya ibaratnya punya perasaan juga, Nah, punya perasaan juga. Mereka nggak ngerti bahasa kita kayak gimana, tapi mereka bisa tahu apa yang kita maksud. Tuh, makanya kalau contohnya anjing. Anjing kalau ada maling, dia tahu maling itu penjahat. Nah, seperti itulah. Makanya untuk ke hewan itu ya kita baik-baik aja gitu. Maksudnya Oh iya, tidak apa namanya? Sayang menunjukkan tidak- sayang ya, kita terhadap hewan itu. kita ini come in peace lah. Ibaratnya gitu. Kita ini mau berdamai aja gitu sama hewan gitu. Seperti itu sih. oke. Kalau dari Darnel. Dar aja main. Dar. Nel boleh Nel. Gas. Nel, boleh Nel. Gimana Nel? Gimana? Apanya? Pendapat Darnel soal kita tuh harus gimana sih sama hewan? Harus punya perasaan aja. Tanggung jawab ya. Karena kan banyak banget nih Nel di luar sana kan orang-orang yang nggak suka kucing, akhirnya kucing ditendang lah, dilempar batu, disiram air panas lah. Gimana menurut lu Nel?
parah sih itu. Wah, parah sih itu, Pak. Parah sih itu. Sadis ya. Ya kalau minimal kalau nggak suka jangan menyakiti lah ya. Iya. Dibiarin aja gitu. Oke. Kalau dari Mas Yasir? Nah, kalau dari saya mewakili mungkin ya semuanya, ini biar kita tahu ketika kita berkomitmen melihara itu penting buat kita menjaga kelayakan hidup dia di tangan kita, karena dari alamnya dia sudah survive, dia punya tanggung jawab sendiri, tapi ketika kita piara itu tanggung jawabnya beralih kepada kita. Terkait makanan, kenyamanan, kebersihan itu jangan disepelekan. Walaupun memang ular tidak harus setiap hari, tapi kebersihan tetap nomor satu. Semua jenis, bukan cuma reptil, gitu. Semua hewan pun harus dengan layak kita piara. Jangan cuma karena saya mampu membelinya dipiara, tapi kita biarkan di rumah. Itu jangan sampai kayak gitu. Kita ngaku hobi kita sebagai ini untuk pelampiasan waktu kita kosong, tapi tidak mementingkan kenyamanan dia ketika kita sibuk. Jangan sampai kesibukan kita jadi alasan hewan kita yang sudah kita mampu beli tapi tidak mampu merawat. Lebih baik jangan beli. Kalau memang iya mending nggak usah beli deh daripada nggak nyaman, nggak keurus. Ya, contoh Di Kepatil tidak wajib untuk piara harus punya, nggak ada. Contohnya kayak Mas Agung, kenapa saya nggak bisa? Karena memang belum bisa komitmen daripada kita piara. Iya. Nanti si piaraan yang harusnya kita bisa jaga itu tidak layak hidupnya. Akhirnya ya dia mungkin hidup, tapi standar dia bahagia kita nggak ada yang tahu. Iya. Nah, minimal dengan kita kita dengan kebersihan kebersihan itu mempunyai batas minimal dia sehat dulu. Kalau kebahagiaan belum tentu. Iya, relatif lah itu ya, kebahagiaan hewan, jangan hewan manusia ya relatif kebahagiaan. Iya, karena memang nggak ada makhluk hidup yang hidupnya dikurung itu bahagia. Oke. Iya. itu makanya ya Tapi balik lagi, kalau kita lepaskan begitu sudah terbiasa, itu juga akan membahayakan dia. Kan? Iya, nggak bisa cari makan. Makanya ya. komitmennya itu panjang. Betul. Makanya kita juga benar-benar kita punya lingkungan yang mendukung untuk empati kepada alam itu. Iya. Ya contohnya kita rawat, jangan cuma beli. Mampu, banyak orang punya duit ya Bang ya. Iya. Mau berapa juta gue beli deh. Iya. Tapi nggak diurus. Nggak diurus. Lagi nggak sibuk nih, tiap hari kita mainin, begitu lagi ada kesibukan jadi alasan, akhirnya terbengkalai. Itu kayaknya sih emang pasti akan ada yang begitu, tapi minimal jangan terlalu banyak lah. Kalau bisa banyak, ada waktu ya silakan, itu berarti kan membantu. Ya, dan satu lagi, jangan mengambil langsung dari alam. Gitu. Kecuali ya tertentu ya kayak ini di nyamperin ya, ini juga bakalan dirilis. Ini contoh bahwa ini bisa kita bisa menjinakkan, bukan berarti itu baik juga. Jadi contoh kita membangun, yaitu tadi kata Mas Agung, kita membangun kepercayaan si hewan kalau kita tidak melukai dia kan. Berarti ini akan nanti dirilis. Dirilis ya. Itu jadi itu ini jadi kalau misalkan teman-teman dimanapun berada, kapanpun ngelihat video ini, semua hewan itu layak hidup di alamnya. Dan kita dari sekarang mulai membiasakan empati kepada tempat untuk dia hidup di alamnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak mencemari air di sungai-sungai ya kan, terus membiasakan diri kita untuk menanam pohon mungkin kalau memang sudah ada ininya ya gitu. Kedepannya ini cuman imbauan ya mungkin ya, kita juga pelan-pelan di Kepatil akan ada program ke situ Bang. Karena ini mudah-mudahan keberlangsungan makhluk hidup. Iya, juga gitu. Tapi keberlangsungan hewan itu berpengaruh loh sama keberlangsungan hidup manusia. Iya. Jadi kita emang harus saling menjaga gitu. Iya. Karena udah banyak banget hewan yang punah sampai detik ini gitu. Ya, Jadi sangat disayangkan gitu. Oke, kita sudah cukup panjang juga nih ngobrol-ngobrol. luar biasa. Lupa tanggal 21 Mei 2023 di Tak-Takan. Iya, Bajar hewan. Ada bazar hewan kita. Oke. Pokoknya harus datang lo semua, jangan lupa ya. Ya. Acaranya gratis. Acara gratis, datang kita kasih. Nah, ada door prize-nya juga nih. Door prize-nya ada banyak itunya, ada kayak merchandise Kepatil, terus ada dari
ternakan-ternakan kita yang itu apa namanya bisa dirawat diri itu mudah-mudahan itu kita kasih kupon gratis. Gratis. Yang untuk berkomunitas. Oh. Makanya berkomunitas supaya mempunyai wawasan yang lebih luas terkait cara merawat. Iya. Kalau umum datang kita kupon door price-nya juga kita jual dengan harga cuma Rp5.000. Ya. Wah, murah sekali. Murah banget dan 5.000 bisa dapat berjuta-juta. nah ya nilainya itu ada nanti ya banyak lah itu. Pokoknya datang aja. lihat, datang dan saksikan Ya. dan meriahkan, ramaikan bareng-bareng. Pengen dikalungin ular kayak gini, datang aja. Iya. Ini kayaknya tidur apa nggak sih nih? Enggak, dia emang gitu. Lagi melihat-lihat ya. Iya, lagi kepo aja. Kepo aja apa geli ya? cuy. Geli gue dicupak. Ya, itu aja. Oke, kita sudah di ujung acara. Yopi, kita ada Kita jargon ini punya penutup. jargon. Tapi Gimana Patil jargon? ada jargon nggak? Iya. Jargon sih yang penting enggak ada ya jargon-jargon. Patil. Gitu. Enggak ada sih Nggak kayaknya. ada gitu. Atau mau bikin, Gung? Seneng bener. Bikin di sini. Bikin di sini. Usul Emang dia buat di jarang sini bridging. Iya, jarang bridging, jarang briefing. Benar bridging. Bridging. Bridging bagus tadi gua sampai mau nanya bridging apa nih Bang gitu. Benar bridging. Ya oke. Tapi benar. Kita closing aja. Gelas kosong. Ha.